Mantan Wakil Wali Kota Batam sekaligus menutup STQ tingkat Kecamatan Sungai Bedug. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabnya tidak sesemarak pada saat ibu-ibu apa tadi? Rebana, bukan rabana ya. Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, sahabat saya Bapak Kamaludin yang selalu hadir bersama-sama kita. Juga ada Pak Ustadz Lukman Ripai dari Ikatan Persaudaraan Imam Masjid, Ketua IPIM Kota Batam yang malam hari ini juga merangkap sebagai Dewan Hakim. Hadir juga bersama kita Camat Sungai Bedug, Adinda Gufron beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Bedug. Hadir juga Pak Sekcam Adinda Dwiki beserta istri. Juga hadir Lurah se-Kecamatan Sungai Bedug beserta istri. Juga hadir malam hari ini orang rumah saya. Alhamdulillah Pak Lukman, Pak Kamal ini suka betul kalau acara-acara STQ ini. Saya tanya suka nengok apa mak? Nengok ibu-ibunya pada saat mukul kumpang itu. Alhamdulillah, silakan berdiri mak, orang rumah. Adinda Erlita Sari Amsakar diminta berdiri, manalah tahu nanti mau melawan Kamal di Sungai Bedug. Juga hadir malam hari ini pimpinan OPD Adinda Raja Azman dari Kepala BP2RD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Hadir juga tokoh masyarakat Bapak Murtomo, kemudian Pak Zakaria, Pak Jupri Saleh. Jupri Saleh ini MC ya? Nah, Pak Jupri Saleh, Ibu Saripah Normawati MC juga, Bapak Muji Setiawan, juga Bapak Hairudin, juga hadir Bapak Mahmudi, Bapak Suroto, Bapak Riono, Bapak Parno, Bapak Muklis, kemudian tokoh Asia Tenggara kita Bapak ASEAN Sinaga, serta para kafilah, Hafiz-Hafizah, Kori-Koriah, Mufasir-Mufasirah, para sahabat dan kerabat, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada intinya. Semuanya sangat saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. Oh ya, Pak Nasri juga PLT KUA kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama dan utama sekali mari kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan ke hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga berkat limpahan rahmat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah, silaturahim kita malam hari ini dalam rangka penutupan seleksi tilawatil Quran ke-8 tahun 2021 tingkat Kecamatan Sungai Bedug ini. Mudah-mudahan akan memberi arti dan makna serta berkontribusi bagi kemaslahatan Batam
Kepri dan Indonesia yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Camat beserta unsur pimpinan kecamatan, juga Dewan Hakim, juga para kafilah, para peserta, dan ibu-ibu rebana kita yang alhamdulillah sudah sangat mewarnai pelaksanaan STQ tahun 2021 di Kecamatan Sungai Beduk ini. Saya perlu menyampaikan terima kasih karena sejatinya STQ ini memang merupakan momentum syiar, yang momentum untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada kita semua akan arti pentingnya Al-Quran ini, akan arti pentingnya bahagia kita mengikuti atau mensiarkan Quran ini. Bapak Ibu, di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, bersyukurlah kita terlahir sebagai muslim yang dikaruniai Al-Quran. Mengapa kita harus bersyukur? Karena Al-Quran ini luar biasa hebat, luar biasa dahsyat. Mau tahu kita di mana hebat dan dahsyatnya Al-Quran itu? Nah, ini yang di sebelah kanan saya ini para peserta ini, Pak Lurah dan para peserta ini. Taulah ini di mana hebat. Pertama, di dalamnya jelas mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang suruhan, mana yang dicegah. Jelas. Sehingga Al-Quran itu disebut petunjuk bagi kita semua. Yang kedua, Al-Quran ini memang memiliki kekuatan karena isi di dalamnya tidak pernah berseberangan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Kemarin saya sampaikan di Sagulung nih Pak Lukman, ada ilmuwan Perancis namanya Maurice Bucaille menulis sebuah buku yang berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern. Lalu dia mengatakan seluruh peristiwa yang ada di Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tidak ada tolok bandingnya, tidak ada bantahan dari sisi pengetahuan. Misal ketika dia berbicara tentang embriologi, setetes air menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dalam jangka waktu tertentu ditiupkan roh lahir. Ilmu pengetahuan modern tak dapat membantahi. Ketika dibicarakan bahwa Fir'aun mengejar Nabi Musa, lalu yang lautnya terbelah, lalu setelah Fir'aun lautnya tertutup kembali tenggelam. Al-Quran mengatakan bahwa Fir'aun itu nanti akan diselamatkan untuk menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. Dan alhamdulillah diteliti oleh Maurice Bucaille. Rupanya di tubuh Fir'aun ini, di muminya itu ditemukan kadar garam yang melimpah, menandakan bahwa dia pernah tenggelam di Laut Merah. Sekali lagi ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran itu. Ketika Quran berbicara soal tata surya beredar pada garis edarnya, tidak pernah bertuburkan satu dengan lainnya, ada pergantian siang dan malam untuk menjadi penanda waktu. Ilmu pengetahuan modern takluk dengan pernyataan Al-Quran. Ini cerita Pak 1400 tahun yang lalu. Banyak orang memperbincangkan, ini hanya karangan Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad orang yang tidak mengerti tulis baca bisa berbicara seperti itu. Akan agak lain suasana, macam mengheningkan cipta, padahal saya sedang serius nih.
Bapak Ibu, itulah jagonya Pak, saktinya. Dia bisa juga melembutkan hati yang keras, menjadi penenang bagi orang yang kerjaannya gelisah terus, menjadi obat bagi orang yang sakit. Saya baru baca buku, hebat buku ini. Ditulis oleh Abu Ammar dan Abu Fatihah. Judul bukunya Negeri-negeri Penghafal Al-Quran. Jadi penulis buku berdua ini mensurvei dunia ini, negara penghafal Al-Quran ini, dan surveinya itu di 32 negara yang melewati 4 benua. Apa kata Abu Ammar? Rupanya di negeri yang bernama Mesir, ini bukunya 2016, ada 12,3 juta orang yang hafiz Al-Quran. Lalu di negeri yang bernama Pakistan, ada 7 juta orang yang hafiz Al-Quran. Lalu di negeri yang bernama Libya, ada 1 juta orang yang hafiz Al-Quran. Lalu Turki mencetak setiap tahun 5.000 hafiz Al-Quran. Berikutnya Palestina mencetak setiap tahun 10.000 hafiz Al-Quran di tengah berkecamuknya perang antara Israel dan Palestina. Saya kira ayat ini sekali lagi membuktikan surat apa tuh Pak Lukman? Al-Hijr ya, surat Al-Hijr, bahwa terhadap Al-Quran ini akulah yang menurunkannya dan akulah yang menjaganya. Setiap tahun tadi kita dengar ada yang 1 juz hafiz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Selalu dalam setiap kurun waktu ini lahir orang-orang yang hafiz, yang hafal dengan Al-Quran itu. Kalaulah tidak karena kemolekan tata bahasanya, kalaulah tidak karena konstruksi berpikirnya masuk di kepala, di otak kita, sejalan dengan hati kita, tidak akan mungkin ada yang hafal Pak. Barang yang setebal ini 30 juz, 114 surat, lebih dari 6.200 ayat, yang diturunkan 22 tahun 2 hari 22 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari itu. Kurang lebih dalam rentang waktu 23 tahun bisa hafal. Lalu pertanyaan lanjutannya, adakah kitab lain yang orang bisa hafal? Saya selalu membuat analogi sederhana, Pak Lukman. Menghafal Undang-Undang Dasar 1945, 16 bab 37 pasal sesak napas dalam bahasa Indonesia. Ini barang macam gini nih, bisa hafal Pak. Sekali waktu saya bilang ini juga sebagai penenang. Umar mengamuk-ngamuk dengan Rasul, tapi sampai di Masjidil Haram dia sembunyi dekat apa itu. Dia mengintai apa yang dibaca oleh Rasul. Tertegun hati. Lalu sekali waktu nak mengamuk-ngamuk juga, mau bunuh Rasulnya. Datang, lupa saya nama sahabatnya, bicara, nggak usah kau nak mengamuk-ngamuk dengan Rasul, itu adikmu. Siapa nama adiknya itu? Siapa namanya Pak Lukman? Fatimah binti Katab. Adikmu aja sudah menjadi muslim. Wah, pergi dia ke rumah itu. Sampai di rumah mendengar adik dan suaminya membaca surat Taha ayat 1-8. Apa yang kemudian terjadi? Dengan adiknya, dengan suaminya itu pergi ke Rasul. Aku mau menjadi muslim.
Orang yang sekeras hati itu, yang singa padang pasir itu. Ya kalau saya salah koreksi ya Pak Lukman. Ini sebenarnya saya ingin mengajak kita melihat perspektif Al-Quran ini dari cara yang tidak biasa. Betul Pak Lukman. Seingat saya gitu yang saya sering-sering dengar atau yang pernah saya baca lah, entah di mana saya bacanya. Kalau buku tadi saya catat memang. Ya Fatimah, karena namanya itu sama dengan nama almarhum mak kita ya mak. Maka saya ingat Fatimah binti Khattab. Dia nak mengamuk-ngamuk, tapi terdengar bicara surat Toha ayat 1 sampai dengan 8, cerita tentang penciptaan bumi, tentang kekuasaan Allah. Hatinya tertegun. Yang terjadi kemudian apa yang kau baca tadi? Mana? Bukalah sama